Halo semua, selamat datang di channel videoku ini yang membahas tentang akuarium air laut. Jadi di video kali ini aku mau sharing buat kalian pengalaman aku di mana aku punya karang anemon yang sebelumnya mekar, sekarang jadi menguncup, dan aku mau kasih tahu lihat buat kalian. Dan nanti mungkin ini lagi berjalan sih sebenarnya ya, karena aku belum tahu pasti penyebabnya seperti apa, penyebabnya tuh karena apa. Jadi di sini aku mau jelasin dulu untuk yang di bagian tengah sini loh guys. Yang bagian tengah ini itu namanya karang anemon ya, karang anemon, cuman dia bentuknya bukan tentakel tapi nih kayak bunga, bentuknya kayak bunga gitu dan mekar. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat ya. Saya deketin. Kalian bisa lihat di karang anemonku ini yang satu, yang ini tuh dia nggak mekar kan? Dibandingin sama dua yang di belakang ini, dia mekar. Padahal di karang anemonku ini tuh dia gandeng ya, jadi satu. Nah, tapi entah kenapa ini jadi nggak mekar sekarang. Padahal sebelumnya itu dia mekar banget, dan ketiga-tiganya ini ya cukup sehat. Aku lihat kemarin cukup sehat, dan beberapa hari ini itu dia, yang khususnya yang ini tuh dia nggak mau mekar. Sedangkan yang di belakang itu masih mekar, cuman kurang panjang ya menurutku ya. Tapi itu masih cukup sehat menurut aku. Dan penyebabnya itu menurutku sih, menurut pengalamanku sendiri, karena sebelumnya yang kalian bisa lihat di videoku sebelumnya, di bagian sini itu ada batu jeruk, karang batu jeruk, dan sekarang sudah nggak ada karena dia mati. Dan itu tuh karena pasir yang keangkat naik ke atas, kemudian pasir itu tuh nempel di karang di koral batu hiu itu, dan akhirnya dia mengeluarkan fosfornya, kemudian layu, dan dia nggak mau mekar dan mati. Dan sekarang ini terjadi lagi di karang anemonku yang ini, dan itu menjadi salah satu penyebab dia nggak mau mekar atau gimana. Tapi kalau menurut aku sendiri mungkin karena pasirnya ya, atau jika teman-teman yang punya pengalaman yang sama bisa share ke aku, ditulis di kolom komentar dan gimana cara ngatasinya. Karena sejauh ini itu 3 hari ini itu aku lihat dia nggak mau mekar, dan aku belum menemukan solusinya untuk dia bisa mekar lagi. Caranya gimana saya belum tahu. Mungkin bakalan aku ganti pasir, atau mungkin kasih dosing khusus untuk koral. Mungkin langkah yang akan aku lakuin mungkin seperti itu ya guys. Jadi ini adalah pengalamanku yang pertama, dan aku bagiin buat kalian koral karang anemon yang bentuknya seperti ini, dia nggak mau mekar. Nah seperti ini tuh, kalian bisa lihat ya guys. Nah, dan karena jujur ya, akuariumku ini dia nggak melalui masa cycling. Artinya biota ini tuh akuarium ini dan segala biotanya itu aku beli second, yang kata si pemiliknya itu udah cycling. Makanya aku percaya diri buat langsung ngasih biotanya, karena di akuarium ya, di pemilik akuarium ini sebelumnya dia udah ada ikan dan udah ada beberapa biotanya, dan semua itu aku pindahin ke tempat saya ini. Dan mungkin karena itu juga sih, karena aku nggak melakukan proses cycling, nggak mengalami sendiri, maksudnya nggak memulai sendiri dari awal. Jadi aku nggak tahu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sama si pemilik akuarium sebelumnya. Jadi di sini aku cuman meneruskan akuarium ini, dan terbukti ya guys. Jadi nggak sembarangan sebenarnya untuk saran aku sih, kalau misalnya mau beli akuarium air laut, mending dari awal. Jadi kalian ngerakit sendiri dari awal, ngumpulin untuk sumnya, untuk menata media filternya itu seperti apa, terus kemudian
dosingnya yang kalian masukkan itu apa aja. Jadi dan kalian juga bisa tahu cycling, oh ini udah mulai bisa nih dikasih biota atau harus ganti air. Di situ tuh proses cycling itu sebenarnya penting banget untuk akuariumnya ya, untuk akuarium air laut terutama ya. Jadi karena ini aku uji coba, jadi aku kemarin media filternya itu tuh saya angkat. Jadi kayak di belakang itu ada karang jahe, terus ada apa itu namanya tuh, kayak asman gitu, batu asman atau cai itu atau apa sih, kurang tahu aku, tapi itu aku angkat pas kemarin aku pindahin. Jadi mungkin salah satu problemnya ada di situ, tapi aku juga berusaha gimana caranya akuariumku ini tuh nggak perlu cycling ulang lagi. Jadi cukup merepotkan dan susah juga sebenarnya. Jadi beberapa biota yang kemarin aku beli, ada ikan dokter, ikan Nemo, terus apa namanya itu, ikan tikusan, itu semua tewas ya guys. Di akuariumku ini nggak sampai seminggu, nggak sampai 1 minggu. Jadi ya saya tahu sih, saya memang ragu banget buat ngasih biotanya, cuman karena memang di akuarium sebelumnya itu udah ada biotanya, jadi aku ragu juga untuk melakukan cycling ulang. Jadi biota itu tuh mau dikemanain, aku juga mikir di situ. Jadi aku lanjutin aja lah ini akuarium, langsung aku tata, aku kasih biota, aku ganti air, terus seminggu berikutnya aku isi ikan lagi, isi biota lagi, dan ternyata nggak sesuai apa yang saya harapkan. Jadi ini terjadi ya guys. Jadi ada koral batu jeruk di sini, koral batu hiu di sini mati. Terus kemudian ada beberapa ikan yang mati. Itu secara bertahap. Jadi kendalanya pasti ya guys, kalau menurut saya sih ada di pasir. Ada di pasir karena dia memang sumber amoniak yang paling banyak ya dihasilkan oleh ikan. Jadi si makanan-makanan yang nggak kemakan sama ikan itu pasti akan mengendap di pasir itu dan menjadi bom waktu dan untuk si ikan dan biotanya di akuarium itu sendiri. Jika kita caranya merawat si akuarium ini nggak bagus dan nggak bener ya guys. Jadi yang sejauh ini yang masih bertahan itu di situ ada anemon clone ya, anemon clone. Di sana juga ada anemon clone juga yang hijau ini. Terus di sini ada anemon pasir, kemarin baru aku beli. Biasanya dia di tengah sini kemarin, terus sekarang dia pindah di tempat yang lebih nyaman menurut dia. Jadi seperti itu ya guys pengalaman saya. Jadi ikutin aja terus di channel ini karena aku akan selalu update untuk akuariumku yang mungkin bisa jadi pengalaman buat kalian yang mau bangun akuarium laut, dan kendala-kendala apa aja sih untuk melihara akuarium air laut ini. Jadi di sini adalah salah satunya ya guys. Ini jangan ditiru ya. Kalau misalnya kalian mau bangun akuarium air laut, pastikan itu mulai dari awal dan kalian tahu semuanya tentang proses cycling. Jadi itu adalah hal yang utama dalam membangun akuarium air laut. Jadi kalau misalnya kalian mau beli second di orang jual akuarium yang sudah mature atau artinya sudah jadi ya, udah ada isi biotanya dan tinggal pindahin ke tempat kamu, itu pastikan jangan sampai merubah media filternya. Jadi jangan sampai di media filter itu malah jadinya ngerusak. Nah, itu di situ adalah kuncinya ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau beli akuarium yang sudah jadi, yang sudah mature, sudah ada biotanya dan itu mau dipindahin ke tempat kalian, pastikan jangan mengolah apapun di media filter itu. Jadi biarkan aja. Jadi misalnya di situ ada batu, ada kotor dan keruh dan sebagainya di media filter ya, bukan di main tank ya. Artinya kalau main tank sih kalian mungkin bisa ya mengambil air itu mungkin sampai 50% mungkin ya, kalau misalnya itu masih bisa cukup diangkat ya, karena akuarium laut kan dia
pastinya kan harusnya besar ya, minimal itu 50 cm. Jadi panjangnya itu minimal 50 cm dan lebarnya juga 50 cm, itu paling minimal untuk melihara akuarium air laut. Jadi itu pasti sangat berat ya guys. Jadi untuk contoh ini saya punya akuarium saya aja. Ini ukurannya itu 70 cm lebarnya, dan ke belakang 60, dan tingginya juga 60 cm. Jadi itu cukup berat untuk diangkat. Jadi susahnya itu di situ. Kalau misalnya kalian nggak ada orang buat ngangkat ataupun ada temen, dan jangan sampai kalian ngerubah seperti saya yang ngerubah filternya. Artinya tuh ngangkat batu karang jeruknya, karang jahenya di belakang, terus kemudian ngangkat bioringnya dan sebagainya, media filter untuk memperingan akuarium itu. Jangan ya guys. Jadi ini adalah pengalamanku. Jadi kalau bisa, kalau misalnya mau benar-benar emang kalian mau beli yang sudah mature, yang sudah jadi, itu pastikan jangan mengolah media filternya. Itu saran buat aku, buat yang sudah terjadi kan biarlah terjadi, biar saya aja yang kejadian seperti ini. Jadi akhirnya beberapa ikan itu mati, dan karangnya ini juga kurang mature. Jadi di sini nanti aku solusinya akan mungkin akan membuang ikan ini guys. Tapi aku juga kasihan juga kalau misalnya mau dibuang, atau ada yang mau pelihara, boleh kontak di komen saya gratis. Lokasi saya di Jakarta Barat. Ini adalah ikan keling yang dia tuh sukanya ngangkat pasir. Jadi seperti jabing ya, dia ngangkat pasir kemudian ditaburkan ke atas gitu loh. Aku nggak tahu mungkin sifatnya dia seperti apa. Yang jelas si pasir ini itu jadi nempel ke karang ini guys. Jadi itu adalah salah satu penyebab kenapa kok koral-koralku ini mati. Dan saya juga belum menemukan kenapa kok ikan-ikan saya yang kemarin aku beli itu juga mati. Padahal untuk cek salinitinya juga udah bagus, 0,25 ya, 0,25. Terus habis itu aku juga sering ganti air seminggu sekali. Aku top up air tawar juga kalau pas waktu menguap di setiap harinya. Itu sudah aku lakuin ya. Jadi mungkin ini adalah kendala yang paling berat nih untuk mengusir ikan ini nih. Nih, jika kalian benar-benar mau melihara ikan ini, pastikan di sini nggak ada koral ya guys. Jadi kalian bisa lihat ya di sini, ini adalah jenis ikan keling. Saya nggak tahu jenis ikan keling apa. Yang jelas dia tuh ngangkat pasir dari bawah, dinaikin ke atas, kemudian si pasir itu nyangkut di koral-koralnya. Dan itu bakalan bahaya sekali untuk koral ya. Kalau misalnya kalian mau pelihara koral atau karang anemon di situ ya. Untuk ikannya sendiri ini masih sehat ya, belum ada white spot, dan velvet juga belum ada. Dan entah kenapa kemarin yang ikan-ikan saya baru beli itu mungkin sudah nggak sehat ya guys dari tokonya. Padahal saya juga sudah melakukan proses aklimasi, dimana ikan waktu kita sudah beli itu kita nggak langsung masukin ke akuarium. Jadi langsung ada penanganannya, caranya ngasihin pakai selang gitu, terus tetesin dikit demi sedikit dari air ini, di air tank kita ini sekitar 10-15 menit, kemudian ikan itu baru dimasukkan ke dalam akuarium. Tapi entah kenapa juga ikan-ikan itu juga nggak bisa bertahan lama ya. Dan ini lagi saya cari penyebabnya apa, dan mungkin ini solusi yang kedepannya untuk akuariumku yang ini. Untuk contoh juga buat kalian belajar, di media filter belakang ini, karena ini akuariumku saya ini tuh pakai filter belakang ya. Jadi media filter belakangnya akan saya lebih tambahin lagi. Jadi di situ saya cuman pakai karang jahe aja. Jadi aku mau kasih pakai bioring, terus ada biomedia bakteria mungkin seperti momogi ya. Tapi saya itu bukan momogi, tapi kurang tahu sih. Yang jelas itu besok aku review lagi untuk itu bagus apa enggak. Sepertinya sih bagus. Itu media bakteri yang sudah mature dan dijual di toko online, itu cukup murah. Jadi besok aku akan beli itu. Dan semoga channel ini akan
berkembang ya guys, karena setiap hari itu aku bakalan ngupdate untuk akuariumku ini. Jadi besok aku mau nambahin juga, bakalan aku shoot lagi di akuariumku ini. Jadi ini adalah salah satu, di video ini aku ingin mengupas banget di karang anemonnya ya, yang ini mati ya. Saya nggak tahu sih ini beneran mati atau hanya sekedar menguncup dan dia belum mengembang. Mungkin suatu saat bakalan mengembang lagi, kita tunggu aja. Karena pengalamanku yang dulu juga pernah punya jamuran ya, kayak anemon jamuran gitu, kecil gitu. Dia ada proses kayak lilin gitu, jadi dia kayak tertutupi asap kayak tertutupi apa itu namanya ya, kayak plastik gitu lah guys. Jadi teksturnya kayak plastik gitu, terus kemudian ngelupas sendiri baru dia tumbuh lagi ya. Aku harap sih mungkin si karang anemon itu seperti itu ya, gitu. Jadi buat kalian yang punya permasalahan karang anemonnya tanda-tanda mau mati atau mau seperti ini, bisa tulis di kolom komentar berbagi pengalamannya ya guys. Jadi gimana cara nanganinnya dan solusinya seperti apa, seperti itu ya. Dan aku jujur ini akuariumnya memang banyak BHA-nya ya, karena ini belum ganti air. Dan sepertinya ini karena banyak amoniak di dalam main tankku ini. Jadi besok akan aku kuras airnya dan aku tambahin media filternya buat media bakterinya biar banyak makanan untuk si ikan. Oke guys, cukup sekian aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang belum subscribe guys. Bantu channel saya ini untuk berkembang dan bakalan terus update terbaru untuk si akuariumku ini. Oke, terima kasih ya guys. Salam reverse. Bye bye.